Biasa, kita tuh punya 1000 nama kalau komunitas. Kalau ditakdirkan cowok ya cowok, ditakdirkan cewek ya cewek, seperti itu. Komunitas transpuan adalah saya. Saya adalah komunitas transpuan. Saya nggak mau mereka itu mendapatkan stigma, diskriminasi, kekerasan dari siapapun. Makanya bagaimanapun situasi mereka, kalau mereka membutuhkan saya, ya saya ada di sana. Seperti diketahui bahwa transpuan itu kan mereka berjenis kelamin laki-laki, tetapi mereka mempunyai identitas gender dan orientasi seksual seperti halnya kaum perempuan, ya. Dan inilah yang kemudian di masyarakat itu tidak bisa menerima hal tersebut karena selama ini kita menganggap bahwa kalau laki-laki ya nanti orientasi seksual terhadap perempuan atau heteroseksual, ya. Jadi hal-hal semacam inilah yang kemudian belum bisa diterima oleh masyarakat luas di Indonesia. Nah, terkait dengan hak-hak transpuan di Indonesia ini sebenarnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu secara tegas dan jelas itu sudah mengatur tentang hak asasi manusia untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk tadi teman-teman transpuan, ya. Perkenalkan, nama saya Uwi, saya dari Boyolali. Kebetulan saya ketua dari komunitas Sehati Boyolali. Panggilan nama lengkap saya Wahyu Supriyadi. Nama saya Rindisa Putri, usia 41 tahun. Saya sadar sebagai transpuan itu sejak kecil, sejak saya itu umur 6-7 tahun itu saya sudah tertarik dengan cowok. Saya nggak tertarik dengan cewek. Untuk main, berkumpul di sekolah dan di rumah pun saya lebih senang itu untuk main dengan teman-teman cewek daripada teman-teman cowok. Gitu. Kalau saya sadar mungkin dari kecil ya Mbak ya, dari usia 10-an tahun, karena sudah mempunyai ketertarikan sesama jenis. Tapi kalau untuk dandan, untuk make up, terus mengeksplor diri saya sendiri, itu di usia 24 tahun. Ketika saya kecil itu saya berperilaku sebagai perempuan itu, otomatis orang tua saya mengetahui akan perilaku saya. Awalnya mereka bertanya, ngopo kok kowe kok kemayu to, ngopo kok ora gelem awalnya ngopo kok ora gelem main karo wong lanang, koyo bal-balan, karena aku nggak nyaman. Alhamdulillah kalau dari orang tua sama saudara-saudara kandung saya biasa saja, karena apa ya, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, tapi tidak boleh melenceng dari aturan agama gitu sih Kak. Alhamdulillah ya Kak, kita walaupun nggak bekerja di salah satu instansi, tapi tetap ada yang mau menerima kita. Kayak di LSM sekarang itu saya bekerja di LSM juga, terus kita juga ada bakat yang lain seperti menari, cucuk lampas seperti itu. Jadi kita nggak patah semangat sih Kak. Berarti Kakak sekarang lagi kerja di LSM? Sebagai? Saya PR, pekerja lapangan. Jadi itu ngapain tuh Kak? Mencari KD-KD yang mau tes HIV. Alhamdulillah sebelum kerja di HIV itu dikasih kayak itu Kak, apa ya, pedoman, terus kayak pelatihan seperti itu. Jadi kita insya Allah terhindar. Alhamdulillah Kak, itu salah satu ibadah juga menurut saya. Prinsip saya adalah ketika satu pintu tertutup, kita cari pintu yang lainnya.
gimana caranya kita bisa hidup dan tidak merepotkan orang lain, tidak merugikan orang lain, dan bisa sukses di kaki kita sendiri. Itu bagi mereka yang hidden ya Mbak ya, itu kesulitan tersulit buat kita sebagai PL kan ada ya, transpuan kadang nggak mau membuka dirinya, terus takut, terus kayak dikucilkan di masyarakat, jadi mereka tuh terbelenggu. Lah kita tuh kesulitannya tuh menjangkau yang seperti itu. Saya percaya kalau keterbatasan hilang, teman-teman komunitas trans juga bisa kok seperti orang lain, tapi kesempatannya aja yang nggak ada. Saya percaya teman-teman trans itu bisa. KSB. Iya, saya minta 5 orang. Yang 5 ini sing handle. Untuk keseluruhan komunitas transpuan di Indonesia sendiri sangat memprihatinkan ya, karena kami memang termasuk dalam kelompok minoritas yang kerap sekali bersinggungan dengan stigma diskriminasi setelah kekerasan yang dilakukan oleh entah itu keluarga, masyarakat, pemerintahan juga. Jadi banyak banget stigma diskriminasi yang kami alami. Kalau menurut saya tuh agak memprihatinkan karena kurang layaknya di bidang pekerjaan. Oh, dunia transpuan yang sebenarnya itu seperti ini. Seperti itu. Kerja di malam hari, tidak mendapatkan pekerjaan, jadi terpaksa harus menjajakan diri sebagai pekerja seks di jalanan, pun itu masih dioprek-oprek ormas Islam, Satpol PP dan sebagainya. Sedangkan untuk pemerintah sendiri tidak memberikan kesempatan kami untuk bekerja. Sebelumnya tuh saya bekerja di Medan, di dealer gitu Mbak, sebagai stafnya. Terus saya merasa kurang nyaman juga karena di sana tuh benar-benar keras ya Mbak kehidupannya. Sering dikata-katain ya banci bencong kayak gitu Kak. Soalnya kita udah agak feminim sih Kak. Waktu kebetulan hari itu nggak berangkat kerja langsung kayak kasipnya gitu ngomong, alah paling mangkal kayak gitu. Dulu waktu bekerja sebagai paralegal, tantangannya adalah dikejar-kejar satpol, dikejar-kejar ormas Islam seperti itu. Waktu di PT itu Kak harus menjadi pria, harus angkat karung gitu loh Kak. Jadi bukan saya kayaknya. Tidak ada pekerjaan formal yang mau mempekerjaan transpuan, kecuali dari awalnya berpura-pura menjadi orang normal, terus kemudian lambat laun dia baru memanjangkan rambut di pabriknya atau apanya baru. Tapi kalau dari awal transpuan masuk pabrik atau masuk ke satu kantor, itu hanya LSM yang bisa menerima kami, keberadaan kami. Di sektor formal lain saya kira nggak ada. Akhirnya saya pulang lagi ke Boyolali, terus saya terjun di kayak make up, terus nari, kayak gitu. Terus saya menemukan komunitas KSB di Boyolali, terus ternyata kita tuh yang senasib banyak seperti itu. Ketika saya menjangkau itu banyak mendapatkan bulian. Bully ketika iki loh sing tanda-tanda kiamat. Iki loh yang membuat gunung meletus di mana ke itu gara-gara LGBT, gara-gara waria ini. Pembawa sial, kebanyakan sih seperti itu. Titik baliknya adalah ketika saya bisa membantu komunitas itu kemarin, itu ada salah satu waria mangkal itu digebuki sampai berdarah-darah, terus kita laporkan ke Polres Surakarta, terus akhirnya yang pelaku disidang dan divonis 2 tahun penjara. Waktu sebelum bergabung di KSB itu saya tempat sharing yang pasti agak terbatas Kak, karena yang mau menerima kita cuma keluarga sama teman-teman terdekat. Bapak saya sudah nggak ada.
Jadi saya hanya punya ibu. Dialah semangat saya dan dia yang selalu menyemangati saya. Yang paling itu ibu saya sih, Mbak. Ibu, Iya. itu banget, Kak. Soalnya kekuatan dari ibu, doa dari ibu adalah segala-galanya buat saya. Jadi tetaplah kuat, tetaplah strong, bagaimanapun itu caranya. Jangan pedulikan orang yang berkata apa-apa. Berterima kasih sih Kak, sudah dilahirkan seperti ini juga. Walaupun bagaimanapun kita juga manusia seperti biasa ya Kak ya. Tapi untuk kedepannya kita tuh lebih Kak, sabar yang pasti dalam menghadapi cobaan ini. Kalau menyesal tuh lebih ke itu sih Kak. Kenapa dipertemukan komunitas nggak dari dulu gitu sih Kak. Kalau untuk penyesalan agama pasti ada Kak semuanya. Karena kita merasa berdosa sih kepada keluarga. Ketika orang-orang merendahkan transpuan, kamu tunjukkan dengan prestasi. Gimana caranya orang itu bisa melek dengan kamu. Kamu jangan boros-boros, kamu jangan hura-hura. Kamu berprestasi, tunjukkan bahwa komunitas trans juga bisa berprestasi. Komunitas trans juga bisa berdaya, komunitas trans juga bisa menjadi pionir, leading di setiap apapun. Kalian tidak pernah mempunyai saudara transpuan, kalian akan merasakan kalau suatu saat kalian mempunyai saudara atau menjadi transpuan. Karena seorang transpuan itu sebenarnya tuh harus mempunyai power yang sangat kuat Kak. Karena kita harus bisa mengendalikan diri sendiri, juga bisa mengendalikan lingkungan yang suka terhadap kita, yang benci terhadap kita. Tolong hargai kita, tolong rangkul kita, sekuat-kuatnya kita suatu saat pasti juga akan merasa tidak berguna seperti itu.